Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hoirunisa dari kelas 12 TKJ 1, nomor absen 24. Di sini saya akan membahas tentang salah satu kasus pelanggaran HAM. Kasus yang akan kita bahas hari ini adalah kasus Angelin. Lantas, apa saja latar belakang serta kronologi kematian gadis cilik ini? Mari kita bahas. Pada 2015, Indonesia dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat gadis kecil yang mengenaskan. Angelin lahir dari rahim seorang ibu bernama Hamidah dan ayah bernama Ahmad Rashidi. Tubuhnya ditemukan terbujur kaku dengan posisi meringkuk sambil memeluk boneka kesayangannya. Gadis ini meninggal di usia yang cukup belia. Lantas, apa saja motif pembunuhan serta siapa dalang dibalik semua ini? Mari kita bahas selengkapnya. Saat kelahiran Angelin, ekonomi keluarganya sedang mengalami kesulitan sehingga orang tuanya tidak mampu untuk melunasi biaya persalinannya. Orang tua angkatnya lah yang melunasi semua tanggungan biaya persalinan atas kelahiran bayi Angelin. 3 hari setelahnya, orang tua angkat Angelin membawa pergi Angelin, dan sejak saat itu Angelin tidak pernah lagi bertemu dengan orang tua kandungnya. Angelin diangkat anak oleh pasangan Douglas Cardorduk dan Margaret Christina McCoy. Waktu itu Douglas bekerja di perusahaan minyak asal Amerika Serikat di Riau. Ayah angkat Angelin sangat menyayangi Angelin. Namun, sayang, kebahagiaan Angelin tak berselang lama. Douglas meninggal pada 17 November tahun 2008. Margaret sangat terpukul atas kepergian suaminya, sehingga dia melampiaskan kemarahan serta emosinya pada Angelin yang malang. Kronologi pada kasus Angelin. Pada 16 Mei 2015, Angelin dinyatakan hilang oleh sang kakak Iwan McCoy setelah terakhir kali melihat Angelin di teras rumahnya. Namun, hingga menjelang sore, Angelin tak kunjung pulang. Pada 19 Mei 2015, tim mencari keberadaan Angelin dengan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari di mana keberadaan terakhir Angelin pergi di hari itu. Pada 25 Mei 2015, tim Komnas Perlindungan Anak mendatangi kediaman Angelin. Ketua Komnas Perlindungan Anak sangat menyayangkan karena kondisi tempat tinggal Angelin sangat tidak layak huni, dan juga kondisi orang tua angkat Angelin sangat-sangat memprihatinkan. Pada 1 Juni 2015, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar mencurigai hilangnya Angelin bukan karena diculik, melainkan dibunuh oleh seseorang. Pada 5 Juli 2015, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi berkunjung ke rumah Angelin. Namun, kedatangannya tak disambut baik oleh keluarga Angelin. Dia justru dilarang masuk oleh satpam sewaan yang bertugas menjaga rumah Angelin. Pada 6 Juni 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, juga mengunjungi rumah Angelin. Namun, Margaret menolak untuk menemuinya. Dan pada akhirnya, 10 Juni 2015, Angelin ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Jasadnya sudah dalam kondisi membusuk, ditemukan dibungkus spray dengan posisi meringkuk dan dalam masih memeluk boneka kesayangannya. Jasadnya segera dibawa oleh tim forensik untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Latar belakang pada kasus Angelin. Diduga motif kasus kematian Angelin disebabkan oleh pembagian warisan yang tidak merata dari suami Margaret, yaitu Douglas Cardorduk. Sebelum Douglas meninggal, diyakini dia sempat menulis surat wasiat, yaitu berisi tentang satu-satunya pewaris harta kekayaan Douglas, yaitu hanya Angelin, anak angkatnya. Vonis pelaku. Pelaku terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junks 2 pasal 64 ayat 1 KUHP. Margaret Christina McCoy dihukum penjara seumur hidup dan Auguste, mantan pembantunya, dihukum 10 tahun penjara atas tuduhan pemerkosaan dan terbukti bersalah membantu pembunuhan berencana. Solusi untuk kasus yang kita bahas hari ini, kita harus lebih aware atau lebih perhatian kepada kasus kekerasan pada anak, terutama pada perempuan, karena sejatinya generasi mereka yang akan menjadi penerus negeri ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kasus hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.